Jamil menjalani serangkaian tes bertubi-tubi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, kejiwaan, hingga pemeriksaan narkoba oleh BNN. Entah karena menyesal atau lelah dengan semua pemberitaan mengenai dirinya, Pul sempat menangis saat hendak kembali ke sel tahanan. Makanya doain aja, semoga aku dijauhkan dari orang yang menzalimi aku. Karena doanya aja, benar-benar kesehatan. Ya, bisa selesai masalahnya. Kepada polisi, Saiful sempat mengakui semua tuduhan, namun keluarga besar Saiful dan kuasa hukumnya justru menuding pedangdut itulah yang menjadi korban. Bahkan kuasa hukum membantah kliennya telah mengakui segala tudingan. Saya tegaskan tidak ada Bang Ipul mengakui. Tapi Bang Ipul juga menyesal, Pak, sudah mengatakan itu. Kalau penyesalan tentu ada, tapi bukan dalam tataran perbuatan. Ya, menyesal mengenal anak itu. Oh, berarti dalam Kapolsek berarti berbohong, Bang? Oh, tidak. Kita tidak dalam justice berbohong atau tidak. Selain terancam dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mantan suami Dewi Persik ini juga terancam dijerat pasal berlapis dengan KUHP pasal 292 yang secara eksplisit menegaskan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan dengan anak sesama jenis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Adalah penggemar yang setia mengikuti kemanapun sang idola berada. Saking kagumnya, Korban bahkan tidak curiga saat Saiful Jamil mengajaknya menginap di rumah. Ya, hati-hati dengan rasa kagum karena fanatisme berlebihan bisa memicu tindakan tidak wajar yang berakhir dengan hal negatif. Istilah fanatisme berlebihan ini biasa disebut dengan grupis. Mengapa fenomena grupis merebak? Lalu bagaimanakah membentengi anak remaja agar tidak terjerumus menjadi grupis? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Kasus dugaan pelecehan oleh artis sekaligus presenter Saiful Jamil mencengangkan publik. Korban yang menjadi penggemar setianya juga tidak menyangka. Selama ini menjadikan sang idola sebagai panutan dan pujaan, justru menjadikan yang korban tindak asusila. Ya, korban DS memang begitu mengidolakan Saiful Jamil. Saiful Jamil dan korban bertemu kali pertama pada 31 Januari di ajang pencarian penyanyi dangdut di sebuah televisi swasta. DS yang kala itu menjadi penonton bayaran di studio mengaku kagum dengan Saiful Jamil dan kerap mengikuti kegiatan sang idola. Pada pertemuan ketiga, Rabu malam justru menjadi petaka bagi DS. Usai acara dangdut di sebuah televisi, Saiful Jamil mengajak korban untuk menginap di rumahnya dengan alasan minta dipijat. Tanpa curiga, korban menerima ajakan. Terlebih ada iming-iming uang yang akan diberikan usai memijat. Apalagi ini kemudian public figure yang potensial seluruh aktivitasnya itu diikuti, apalagi oleh anak-anak. Kita lihat juga di media ada fans yang tetap aja dalam posisi gelap mata memberikan support. Saya kira ini hal perlu diedukasi juga kepada masyarakat. Fanatisme berlebihan terhadap artis idola bisa berujung pada perbuatan di luar nalar. Apapun dilakukan demi bisa berinteraksi dengan sang idola. Fans berulah tak wajar ini biasa disebut dengan istilah grupis. Bagi grupis, melihat idola mereka saja tidaklah cukup. Grupis merasa terobsesi untuk memiliki interaksi sosial dengan artisnya. Akhirnya beragam cara pun ditempuh. Bahkan tak jarang, nilai sosial, norma dan agama dilanggar demi terwujudnya obsesi, yakni dekat dengan idolanya. Ketika seseorang itu menyukai, ya kita bilang seorang artis atau seorang grup band gitu ya, orang menyukai yang sampai fanatisme dia mengejar dia sampai ke belakang panggung, sampai ke backstage, ke kamar hotel, segala macam ya, itu sangat amat rentan kan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Remaja adalah usia rentan untuk berperilaku menjadi seorang grupis. Pencarian jati diri dan role model bagi remaja kerap salah arah dan mereka menjatuhkan pilihan kepada artis. Yang mengkhawatirkan jika fanatisme sudah menggelapkan mata. Tidak peduli sang idola sudah berbuat salah, para remaja tetap menjadikannya panutan. Pada tahap inilah orang tua memegang peranan. Awasi dan ikuti selalu apa yang tengah menjadi kegemaran sang anak remaja agar tidak terjerumus menjadi grupis.
kalau punya waktu coba didalami seperti apa tren modenya, seperti apa artisnya, sehingga ketika anaknya misalnya nih punya sikap yang berubah, nggak kayak anakku yang biasanya gitu ya, orang tua jadi cepat-cepat bisa menangkap. Memiliki artis idola tentu sah-sah saja. Mengikuti tren yang digaungkan sang artis juga wajar adanya. Namun, bukan berarti semua hal yang dilakukan artis harus ditiru. Beri pengertian kepada anak, artis juga tak luput dari kesalahan dan hal negatif. Tanamkan kepadanya untuk mengikuti sisi positif dari public figure. Beberkan deretan prestasi sang idola agar anak juga memiliki motivasi untuk berprestasi lebih. Tim Liputan Trans Tujuh. Ya, masih dari Jakarta. Pemirsa, tenggat waktu surat dengan pertama SP1 diadakan. Sebagai besar warga kawasan prostitusi Kalijodo terus berkemas. Petugas pergi sebelum petugas menggelar proses eksekusi. Ya, namun ternyata tidak semua warga bersiap meninggalkan Kalijodo menuju Rusunawa yang telah disiapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu kemana mereka pergi? Berikut laporan. Tak ada pilihan lain, warga Kalijodo akhirnya mulai angkat kaki dari kawasan yang selama ini menjadi lahan mata pencarian. Dengan terpaksa dan berat hati, warga yang umumnya datang dari luar Jakarta harus menerima kenyataan selama ini menumpang di atas lahan milik negara. Dengan kendaraan angkut, mereka pulang kampung membawa harta bendanya agar tak lenyap saat proses eksekusi tiba. Menurut rencana, penggusuran dilakukan antara akhir bulan ini atau awal Maret mendatang. Ada mahasiswa untuk pakai uang muka 1 juta. Jadi mending buat pas pulang kampung berat. Ternyata tidak semua warga hengkang dari kawasan Kalijodo. Masih ada yang bertahan dengan harapan mendapatkan ganti rugi atau berspekulasi mendapat uang kerohiman. Sejak awal, aspirasi ribuan warga Kalijodo memang terbelah, yang pro dan yang kontra terhadap upaya mengembalikan fungsi kawasan ini sebagai lahan terbuka hijau. Kawasan Kalijodo berada di tengah wilayah dua pemerintah Kota Madia, Jakarta Utara dan Barat. Sejumlah warga yang berada di wilayah Jakarta Utara umumnya masih mencoba bertahan. Namun bagi warga yang berubah pikiran dan siap berelokasi ke Rusunawa, aparat Satpol PP siap membantu semua kesiapan dan kebutuhan warga. Semua fasilitas bantuan ini dipastikan tanpa ada pungutan biaya. Ingin membantu masyarakat yang mau pindah. Jadi dalam minggu-minggu ini kita kasih kesempatan untuk pindah. Satpol PP mau fasilitasi dan poskonya saya sudah bentuk, kendaraan semua sudah siap. Jadi masyarakat sudah tidak perlu nanti pikir pindahnya bagaimana. Satpol PP tanggung jawab. Sabtu lalu pemerintah Kota Jakarta Utara mengajak semua kepala warga Kalijodo Jagaran Jaringan Jakarta Utara meninjau Rusun Marunda, Cilincing Jakarta Utara. Rusun yang rencananya dijadikan tempat relokasi warga Kalijodo. Berusaha meyakinkan warga bahwa rusun untuk relokasi sudah siap. Mereka mengaku nyaman dan suka. Begitu mereka juga masih berpikir untuk mendaftar menempati rumah susun karena harus meninggalkan usaha berdagang mereka yang sudah ada di Kalijodo. Bedanya tetap rapi. Jadi kira-kira ibu mau pindah ke sini atau gimana? Nanti sampai kembali pikir masalah usahanya dulu. Tapi ibu udah daftar belum? Belum. Karena masih pikir-pikir dulu. Oh, ini hanya dikasih suruh kasih lihat dulu ya? Mulai dulu. Coba dikira kalau kita kan di sana dekat mau kemana-mana dekat itu kan biasanya kita mau kemana-mana jauh. Pemprov DKI menyediakan dua lokasi untuk merelokasi warga Kalijodo, yakni Rusun Marunda dan Rusun Pulau Gebang. Untuk Rusun Pulau Gebang khusus disediakan bagi warga Kalijodo wilayah Jakarta Barat, sedangkan Rusun Marunda warga Kalijodo di wilayah Jakarta Barat. Asisten Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Rusdianto memastikan Rusun Marunda dapat menampung 202 kepala keluarga dan Liputan Trans 7. Ya, rencana pemerintah DKI Jakarta mengubah Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik masih jadi polemik. Ya, banyak yang menganjurkan Ahok meniru langkah Wali Kota Surabaya Risma menutup kawasan Doli, namun Ahok menolak mentah-mentah. Ahok memilih menggunakan langkah tegas karena ia menilai Doli berbeda dengan Kalijodo. Berikut laporan. Ada yang memuji, tak sedikit pula yang mencibir. Setidaknya mengenai bagaimana cara yang benar masuk nama kembalikan fungsi kawasan prostitusi Kalijodo. Banyak suara anjing